Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Safira Damayanti dan partner saya Safitra Mayanti. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah ingin menyampaikan materi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kewirausahaan. Sebelumnya, materi yang akan kami jelaskan itu mengenai pemberdayaan karyawan dan pemberdayaan lokal. Langsung mulai saja. Yang pertama yaitu mengenai pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan adalah strategi manajemen SDM kepada karyawan untuk membuat keputusan, bertindak mandiri, dan berkontribusi pada tujuan suatu perusahaan. Konsep dasar yang diberikan dari pemberdayaan karyawan yaitu memberikan wewenang, tanggung jawab, sumber daya, dan juga kebebasan dalam pengambilan suatu keputusan agar karyawan lebih merasa terlebih terlibat, lebih percaya diri, produktif, serta mampu menjadi pemilik suatu pekerjaan yang bertanggung jawab atas hasilnya. Berikut ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pemberdayaan karyawan. Yang pertama yaitu menurut Ulrika Junaidin, Sani Setiadi, Rizky Maulana, dan kawan-kawan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia atau Pengembangan Tenaga Kerja yang Berkinerja Tinggi pada tahun 2024, yaitu pemberdayaan karyawan merupakan suatu upaya manajemen dalam memberikan kepercayaan, kewenangan, tanggung jawab kepada karyawan untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dengan adanya pemberdayaan, karyawan dapat lebih merasa termotivasi, lebih merasa dihargai, dan juga pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja serta kontribusinya pada suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada strategi dan dampak. Yang pertama ada strategi penerapan, yaitu memberikan kebebasan mengambil keputusan sesuai kompetensi. Lalu memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka antara manajemen dan juga karyawan. Dan yang terakhir, menyediakan pelatihan dan pengembangan agar karyawan lebih percaya diri. Selanjutnya ada dampak. Di sini dampaknya ada 3. Untuk yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan kerja. Lalu yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat keluar masuk karyawan atau turnover. Lalu selanjutnya di sini juga ada studi kasus. Studi kasusnya kami mengambil dari contohnya Netflix, yaitu desentralisasi keputusan. Budaya kerjanya itu freedom and responsibility, yaitu karyawan bebas mengambil keputusan di bidang keahliannya. Dan prinsip utamanya itu kepercayaan pada kompetensi, transparansi informasi, dan juga akuntabilitas individu. Praktik nyatanya, yang pertama, tim kreatif bebas memilih ide, film, atau serial. Lalu, divisi teknologi menentukan solusi tanpa birokrasi panjang. Di sini juga ada dampak. Dampaknya ada untuk karyawan dan juga untuk perusahaan. Untuk dampak yang pada karyawan yaitu lebih termotivasi, kreatif, dan loyal karena merasa dihargai. Dan dampak pada perusahaannya yaitu keputusan lebih cepat, inovasi meningkat, dan lahirnya banyak produk-produk populer. Jadi intinya, Netflix menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui desentralisasi mampu meningkatkan motivasi karyawan sekaligus mempercepat inovasi perusahaan. Selanjutnya ada pemberdayaan lokal menurut para ahli ya. Yang pertama itu kami jelaskan dulu sebelumnya pengertian dari pemberdayaan lokal komunitas. Pemberdayaan dari lokal atau komunitas itu memiliki konsep dasar, yaitu upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah serta mengendalikan pengembangan mereka sendiri melalui pelatihan SDM, pengembangan dari pemanfaatan sumber daya, terus juga sinergi antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dan baru ini kita masuk ke menurut para ahli. Kita ambil dari 3. Yang pertama itu mengenai pemberdayaan komunitas adalah proses yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas narasi, sumber daya
dikemukakan dalam buku Community Empowerment Through Location Based ER dalam bukunya The Tamin Klon AR Tour karya Kailukov dan juga Shin Sijang di tahun 2025. Jadi intinya tuh kendali atas masyarakat itu atas kehidupannya sendiri. Pendapat yang kedua mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal harus berfokus pada pemanfaatan sektor seperti sektor pertanian, sektor pariwisata, dan juga sektor budaya guna untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi komunitas tersebut. Nah, pendapat ini dikemukakan dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Lokal karyanya Tantama, Fatwa, dan lain-lain pada tahun 2019. Pendapat yang ketiga yaitu mengenai desa inovasi adalah desa yang mengembangkan pengembangan secara partisipatif serta dari kearifan lokal. Ini dikemukakan dalam buku Pedoman Membangun Desa Inovasi untuk Indonesia Maju dan Sejahtera karya R.Siti Zuhro di tahun 2022. Jadi inti dari pendapat beliau itu mengenai pemberdayaan desa itu harus berbasis partisipasi masyarakat dan juga kearifan lokal. Selanjutnya di sini untuk pemberdayaan lokal komunitas juga ada strategi dan dampaknya. Untuk strategi penerapannya yaitu menggali dan mengembangkan potensi lokal yaitu UMKM, wisata, dan juga budaya. Lalu memperkuat memperkuat modal sosial yaitu kepercayaan norma dan juga jejaring. Yang ketiga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Lalu yang terakhir memanfaatkan teknologi digital seperti digitalisasi UMKM dan juga AR Tour. Lalu dampaknya, di sini ada 3 dampaknya. Untuk yang pertama, tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua, terjaganya budaya dan kearifan lokal. Dan yang ketiga, meningkatnya daya saing komunitas setingkat nasional maupun global. Lalu ada studi kasus yang dibacakan oleh Safira. Studi kasus dari pemberdayaan lokal komunitas itu kita ambil dari contoh di daerah sekitar, yaitu di kota Cirebon, tepatnya di daerah Pleret, yaitu Kampung Batik Trusmi yang ada di daerah sana. Jadi latar belakangnya itu Trusmi kan dikenal sebagai sentra batik khas Cirebon yang inovatif dan juga memiliki motif unik atau khas, yaitu motif megamendung, motif padasan, dan motif lainnya. Nah, namun dulu itu banyak sekali para pengrajin yang kesulitan melakukan pemasaran. Nah, sehingga diberikanlah suatu program pemberdayaan. Nah, yang pertama itu penguatan koperasi dan kelompok pengrajin batik. Yang kedua, pendampingan dari pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi dalam peningkatan desain dan juga manajemen usahanya. Yang ketiga, promosi juga melalui event budaya serta wisata belanja. Dari program pemberdayaan tersebut didapatkan suatu hasil. Yang pertama, masyarakat Trusmi mampu memasarkan batik hingga ke pasar internasional. Lalu terbentuklah juga ekosistem UMKM batik yang menyerap tenaga kerja lokal. Di antaranya itu masyarakat sekitar daerah Pleret atau tetangga-tetangga sekitar sana. Nah, makna dari pemberdayaan ini yaitu potensi budaya lokal batik diberdayakan untuk ekonomi kreatif yang berbasis komunitas. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat kami simpulkan bahwa pemberdayaan karyawan dan pemberdayaan lokal itu sama-sama bertujuan memberi kendali dan partisipasi agar individu maupun komunitas mampu mengelola potensi dan meningkatkan kesejahteraan. Dan juga pada tingkat karyawan, pemberdayaan mendorong motivasi, rasa dihargai, dan juga kinerja. Sedangkan pada tingkat komunitas, pemberdayaan berfokus pada pengelolaan potensi lokal secara partisipatif untuk mencapai kemandirian dan juga keberlanjutan. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri. Sekian
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.